Ayo kita lanjutin lagi teman-teman. Dan saya udah ngebeliin sebuah elko berukuran 50 volt 470 mikrofarad. Ini adalah elko yang mensuplai tegangan dari playback ke IC vertikal. Bisa jadi ini yang berpengaruh besar terhadap kerusakan ini. Karena waktu saya buka elko vertikalnya, itu saya ngeliatin elkonya ini udah pernah overheat, kepanasan, terus ngelupas kayak gini teman-teman. Ya meskipun bentuknya masih bagus, tapi kita kan curiga boleh-boleh aja ya nggak. Saya udah nyiapin elko ini dan saya mau pasang, terus saya mau tes kira-kira berhasil apa nggak sih setelah diganti elko aja. Tapi sebelum saya tes juga saya harus mengganti kapasitor yang berukuran 47 nanofarad ini 1600 volt. Karena saya cari yang 630 volt nggak ada, akhirnya saya beli aja yang 1600 volt. Ini adalah kapasitor yang asli berukuran 47 nanofarad 630 volt. Ya meskipun nanti gambar horizontal atau vertikalnya tuh agak beda besar kecilnya karena pakai tegangan yang lebih tinggi pada kapasitor, tapi ya kita perlu nyoba teman-teman. Dua kapasitor atau satu buah elko dan satu buah kapasitor ini akan saya pasang di sana. Setelah itu saya bakal tes hasilnya kira-kira gimana sih. Nah, komponennya udah saya pasang teman-teman. Kalau di PCB kode komponen untuk elko-nya vertikal adalah C804, yang ini dia. Terus kalau untuk kapasitornya yang ini C618. Bentuknya dari atas, bentuknya dari atas seperti ini. Ini kapasitor yang baru, merah banget ya. Tuh kan, mana dia? Tuh. Terus ini elko yang baru. Ini dia. Kita tinggal lihat hasilnya seperti apa. Oh iya teman-teman, karena ini adalah bukan seri playback yang asli. Jadi kalau untuk TV Sharp, kalau misalnya nggak kita kasih lilitan seperti ini di batang feritnya, nanti kita kesulitan untuk mengeluarkan tegangan untuk OSD. Nah, kalau nggak dipasang ini, OSD-nya nggak muncul. Bahkan gambarnya pun nggak muncul gitu, karena ada problem sama playback yang nggak sesuai sama mainboardnya. Jadi tegangan heater itu sebetulnya muncul, cuman nggak keluar gambar. Aneh ya gitu. Nah, di bagian sini itu harus dilepas teman-teman. Ini ada sebuah kaki playback yang harus dilepas. Adalah kaki playback nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 5 harus dilepas kakinya ya, kakinya dilepas solderannya. Terus lilitan kabel sebanyak 9 gulung ini kita sambungkan ke ground yang pertama. Yang kedua kita sambungin ke resistor R632. Bukan, resistor 622. Dan resistor 622 terus resistor 622 itu diseri dengan kapasitor C650. Nah, kapasitornya ini harus kita lepas teman-teman. Minimal kita lepas kakinya satu lah dari solderannya supaya OSD-nya muncul. Nah, sebelum saya tes mau saya lepas dulu kakinya. Dan kakinya udah saya lepas sekarang. Ini dia. Udah saya lepas satu kaki teman-teman. Sekarang tinggal saya balik. Saya pasang kabel audio, kabel degaussing, kabel steker juga. Habis itu langsung saya colokin ke arus listrik 220 volt. Kira-kira berhasil sembuh apa enggak ya? Moga-moga sembuh, gambarnya normal. Kalau enggak, nanti kita bakal melakukan pengecekan tegangan ke seluruh bagian dari TV teman-teman. Karena pengecekan tegangan itu perlu. Kenapa enggak saya melakukan pengecekan tegangan di awal-awal memperbaiki? Ya setiap orang beda cara teman-teman ya.
Saya lebih suka seperti ini gitu. Saya colokin dulu ke arus listrik 220 volt. TV-nya hidup teman-teman. Terus kita lihat ada gambarnya enggak. Ternyata sama kayak yang sebelumnya, nggak terlalu signifikan perbedaannya. Berarti IC vertikalnya minta diganti dengan yang baru, LA78041. Tuh, nggak normal kan ya. Kita langsung ganti IC vertikal ya. Saya udah beliin IC vertikal yang baru, seperti ini kondisinya, LA78041, dan akan saya pasang untuk menggantikan IC vertikal yang ini, LA78041, dengan kode di PCB bertuliskan IC501 teman-teman. Setelah saya pasang, saya bakal balik lagi ke kalian dan nunjukin hasilnya seperti apa. Baik teman-teman, IC vertikalnya udah saya ganti dengan yang baru. Ini dia IC yang lama, LA78041. Sekarang saya mau hidupin TV-nya. Gimana kira-kira hasilnya? Masihkah normal? Ternyata nggak normal, heran saya. Kacau. Saya mau ukur tegangan deh kalau gitu. Teman-teman, saya melakukan pengukuran tegangan pada kaki kolektor transistor horizontal. Ternyata tegangannya itu over teman-teman. Harusnya 115 volt tapi jadi 125 volt. Bisa jadi ini penyebab kerusakan dari TV ini. Jadi sekarang saya mau telusuri dulu kenapa tegangannya bisa naik sampai sekitar 125 volt di kaki kolektor transistor horizontal. Berarti kita cek ke bagian horizontalnya teman-teman. Kira-kira komponen apa yang rusak di sana? Teman-teman, saya telusuri bagian horizontal di IC 125. Nama IC-nya tuh 125. Itu ada di sini IC-nya teman-teman. Dan kaki nomor 2 ini mengarah langsung ke dioda. Kemudian dioda itu diseri dengan sebuah dioda Zener. Dioda Zener itu letaknya ada di sini. Ini dia letaknya ada di sini. Dengan kode D716. Nah, diodanya udah saya lepas. Saya curiga sama diodanya. Dioda ini kalau dites, dioda Zener ini kalau dites dia rusak teman-teman. Kita lihat tipenya adalah 2V0B51. Ini adalah dioda 2 volt. Coba kita tes dulu ya. Kita tes dulu. Kita lihat berapa angka yang muncul di ampermeter. 0. Terus kita coba lihat lagi. Dioda ini kita balik. Terus kita lihat di ampermeter 0. Ini saya beranggapan diodanya rusak. Pertama saya mau coba cari dulu dioda 2 voltnya. Tapi seingat saya dioda 2 volt ini kalau diukur memang dia nyambung loh teman-teman. Beda sama dioda yang di atas 3 volt. Dioda 2 volt atau dioda 2,5 volt itu kalau diukur bolak-balik dia nyambung semua. Jadi seolah-olah dia putus atau rusak. Nah, sebelum saya mengganti dioda ini, saya coba perhatikan kumparan defleksi yoke teman-teman. Ternyata saya nemuin ada yang aneh. Ternyata teman-teman, saya ngedapetin ada yang putus di sini. Nah, ini saya pegang. Ini kan pertama ada kelihatan kayak bulu-bulu gitu ya. Terus saya pegang, ternyata dia putus defleksi yoke-nya teman-teman. Tuh,
ternyata dia putus nih. Ini bagian vertikal ini. Terus saya mau sambung deh. Nah setelah saya sambung saya bakal balik lagi ke kalian. Nah kabel yang putus itu ternyata bukan cuma satu teman-teman, tapi dua. Saya tadi ngomong teman-teman udah berapa kali ya? Bosan saya ngomong terus pakai teman-teman, pakai yang lain deh. Ini saya nemuin ada 2 buah kawat email yang putus. 1, 2. Ternyata waktu saya tarik tadi ada 2 isinya. Jadi ada 2 kawat email yang putus, tapi keduanya udah saya lilit dan saya sambungkan dengan kabelan. Kemudian saya solderkan di kaki defleksi yoke-nya sini. Untuk kabel warna hijaunya nggak putus nih. Bisa jadi kerusakannya karena ini teman-teman. Jadi sekarang saya mau tes kira-kira TV-nya normal apa enggak. Tapi setelah dioda 2 voltnya saya pasang dulu ya. Nah setelah kumparan defleksi yoke-nya saya betulin, kawat email yang putus di sana tadi, sekarang saya mencoba colokin ke arus listrik 220 volt untuk lihat hasilnya seperti apa teman-teman. Udah saya colokin tapi nggak hidup, mungkin saklarnya belum saya pencet ya. Dia malah standby teman-teman. Teman-teman, barusan saya ganti dioda 2 voltnya. Sekarang saya mau tes kira-kira berhasil apa enggak. Nggak berhasil teman-teman. Kembali standby. Dia hidup bentar terus standby lagi. Teman-teman, kali ini perbaikannya terpaksa harus saya hentikan karena saya udah utak-atik sana sini. Saya cek seluruh komponen-komponen yang mencurigakan, komponen-komponen yang punya potensi menjadikan TV ini terproteksi. Saya cek semuanya kondisi masih bagus. Saya udah ganti playback, saya udah ganti kapasitor damper 2 buah, terus saya udah ganti dioda Zener 2 volt di jalur horizontal. Kemudian saya udah ganti elko 2 buah, elko 1 elko bagian vertikal, kemudian 1 elko lagi di bagian video 180 volt. Terus saya cek lagi beberapa buah komponen seperti elko dan saya nggak menemukan adanya kerusakan pada elko selain yang saya sebutin tadi. Terus saya cek seluruh dioda Zenernya masih bagus teman-teman. Terus saya cek resistor, saya pikir nilainya ada yang berkurang atau nambah atau short atau putus. Ternyata resistornya masih bagus juga. Saya cek bagian RGB masih bagus juga teman-teman. Saya cek bagian G1 dan G2 masih bagus juga. Dia nggak short, tabungnya pun masih bisa dipakai, masih oke. Cuman ada yang kurang teman-teman. Kekurangannya adalah saya menemukan adanya jalur di defleksi yoke yang putus, dan ini pantang gitu ya. Defleksi yoke di sini tuh udah putus teman-teman. Akhirnya saya sambung, tapi begitu udah saya sambung, TV-nya jadi protek gitu ya. Jadi pertanyaannya, sebelum saya ganti-ganti komponen-komponen yang gini,
saya ganti beberapa komponen sebelum saya memperbaiki defleksi yoke, TV-nya masih bisa hidup. Tapi begitu saya udah ganti atau begitu saya udah memperbaiki defleksi yoke-nya, udah saya sambung jadi bagus, kemudian saya hanya menemukan TV ini protect dan nggak hidup, nggak keluar warna pelangi lagi kayak kemarin gitu. Artinya defleksi yoke-nya memang harus diganti teman-teman, gitu ceritanya. Jadi semua komponen yang udah saya lepas saya ganti itu saya balikin lagi, kondisinya seperti semula. Terus playback yang udah saya ganti saya balikin lagi ke posisi semula. Coba kita tes ya. Tuh, dia hidup beberapa detik terus mati lagi, standby, lampu indikatornya redup seperti itu. Tetap aja kayak gini terus. Jadi untuk perbaikan kali ini nggak saya lanjutkan. Kalau kalian ada yang lebih paham bisa tulis di kolom komentar, karena saya udah cek bagian horizontal tegangannya 125 volt normal. Kemudian tegangan 18 volt untuk audio normal. Tegangan 12 voltnya ada. Tegangan 5 voltnya ada, normal. Tegangan 32 volt untuk vertikal normal. Terus IC vertikal baru. Masih nggak sembuh juga. Nggak ada perubahan sama pelanginya. Terus saya udah ganti kapasitor damper yang ukurannya sama, meskipun saya paralel tetap aja nggak bisa juga. 2 buah kapasitor damper saya ganti tetap masih belum bagus juga. Terus di output vertikal itu saya lihat ada tegangan sekitar 14 volt normal. Defleksi yoke-nya setelah saya sambung nggak putus. Tapi bisa jadi di dalam ini ada yang korslet medan elektromagnetiknya, karena lapisan emailnya tuh udah mengelupas teman-teman, dan itu nggak boleh di dalam sini. Pasti ada alasan tertentu kenapa defleksi yoke-nya ini kabel emailnya rapuh. Bisa jadi di dalam sana ada yang rapuh ya, kayak gitu. Nah, kalau defleksi yoke-nya kita lepas, otomatis TV protect gitu. Jadi TV ini ibarat dia nggak menggunakan defleksi yoke teman-teman. Meskipun defleksi yoke-nya udah saya pasang, dia tetap aja protect, kecuali diganti defleksi yoke yang baru. Kalau misalnya saya dapat defleksi yoke-nya, mungkin bisa saya rekomendasikan untuk yang punya TV ini untuk diganti defleksi yoke-nya. Tapi kalau nggak ada ya diloakin aja, dibuang aja deh, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi semoga video ini bermanfaat deh buat kalian. Itu beberapa ilmu dan pertimbangan-pertimbangan dalam memperbaiki perangkat elektronik. Lebih spesifiknya adalah TV Sharp 21 in yang serinya susah banget dicari, karena gambar skemanya nggak bisa kita temukan. Setahu saya sih kayak gitu. Saya waktu bikin video ini saya nggak menemukan gambar skemanya, hanya aja saya menemukan yang mirip-mirip. Tipe TV ini adalah 21DS350E. Ya, 350E. Baiklah ya teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.